Nah, dalam masa kampanye saya sampaikan ke Pak Wali, 2 tahun tidak ada perubahan di utara, saya mundur, saya bilang. Oh gitu ya? Saya mundur, saya keluarkan statement tuh, banyak naik statement. Saya bilang saya mundur, saya tidak mau karena saya lahir di utara. Ini secara pribadi saya bilang, pemusnahan peradaban. Secara pribadi, ya saya bilang ini saya lihat pemusnahan peradaban. Itu yang jelas anak-anak saat ini itu sudah tidak ada lagi yang namanya moralnya. Nah, itu dia tema. Krisis moral. Krisis moral. Ini tiga unsur yang menghancurkan moral. Ini saya lihat. Makanya saya bilang ini pemusnahan peradaban. Sama saya dengan Pak Wali. Untuk menghidupkan perekonomian, Sakan Sawira, 1 kelurahan 1 sentra wirausaha. Sakan Sawira ini mendeteksi UMKM yang kita kelompokkan, dan yang membeli produk itu adalah pemerintah kota. Bip bip bip, Dedi Iskandar Batubara. Bip bip bip, Dedi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Bim bim bim, Dedi Iskandar Batubara. Bim bim bim, Dedi Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, rezeki untuk silaturahim satu dengan yang lain. Walaupun kita mendengar dari belahan dunia lain hari ini di Turki, saudara-saudara kita terkena gempa Turki dan Suriah, tentu kita ikut berduka. Sampai dengan hari ini saya kira ribuan saudara-saudara kita meninggal, dan tentu kita mendoakan saudara kita yang tertimpa musibah ini bisa kuat, dan pemerintah Turki serta dunia internasional memberikan atensi untuk segera membantu korban bencana ini. Tema kita hari ini terkait dengan kota besar. Medan ini salah satu kota besar di Indonesia. Sekarang barangkali setelah Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Medan, ada Makassar. Mungkin ini kota-kota besar yang sesungguhnya orang banyak berharap dari kota besar untuk bisa sejahtera hidupnya. Tapi juga kota besar itu ternyata juga punya banyak dinamika dan persoalan. Ada persoalan sosial, ada persoalan urbanisasi, ada persoalan tenaga kerja, ada persoalan lingkungan, ada persoalan banjir. Saya kira ragam masalah. Kota itu seolah-olah menjadi tempat di mana hampir semua masalah itu bertemu dan berkumpul. Dan memang ekspektasi orang dulu pun itu kalau merantau keluar dari kampung itu tujuannya pasti ke kota dengan harapan bisa mengubah hidup, bisa lebih sejahtera, menempuh pendidikan di kota lebih bagus, dan lain sebagainya. Tentu kota itu juga mesti mempersiapkan diri untuk menerima arus yang masuk, urban yang masuk, baik fasilitas pendidikannya, fasilitas infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja saya kira sampai dengan hari ini, kota dimanapun itu, termasuk Medan yang akan menjadi pembicaraan kita hari ini, tentu tetap akan punya masalah. Salah satu masalah yang hari ini saya kira menjadi problem utama di Medan itu soal permasalahan sosial. Jadi hari ini saya mengundang Pak Wakil Wali Kota Medan, sahabat saya Pak Aulia Rahman. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Wakil. Siap. Dengan waktu yang singkat, komunikasi yang cepat. Ketika teman-teman kemarin menyampaikan, Bang, ini menarik nih kalau bicara soal Medan dengan Pak Wakil Wali Kota. Nanti pada waktunya juga dengan Pak Wali Kota, kata teman-teman. Saya bilang oke nih.
apalagi persoalan Medan Utara saya sampaikan. Siap. Dan tentu Pak Wakil sebagai warga Medan Belawan ya. Medan Belawan. Iya, Medan Utara. Pokoknya Medan Utara lah. Medan Utara. Jadi sahabat Deep Institute, Medan Utara itu di Medan ini difahamkan sebagai wilayah yang melingkupi kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan. Medan Belawan. Kenapa utara? Karena memang wilayahnya di utara, di pinggir pesisir, di pinggir pantai, di wilayah yang terkenal dengan nama Belawan. Sampai hari ini masih ada kesan di masyarakat kita, pembangunan di Medan Utara masih belum maksimal. Barangkali persepsi itu tidak sepenuhnya salah, walaupun belum tentu sepenuhnya benar juga. Gitu. Karena sedikit banyaknya saya kira pembangunan Medan ini juga hari ini konsentrasinya juga sebagian diarahkan ke utara. Dulu juga pelabuhan terbesar yang di wilayah Sumatera itu adanya di utara, di Belawan. Tapi kalau melihat kondisi hari ini, memang jujur atau tidak, kita harus mengakui masih ada ketimpangan pembangunan antara selatan dengan utara. Ini bagaimana Pak Wawa melihat itu? Terima kasih nih Bang Haji, langsung manggil Bang Haji aja. Siap. Jadi sebenarnya begini, kami ini saat ini menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota. Utara itu terus terang itu daerah yang termarginalkan, daerah yang diabaikan lah kita bilang. Terlampau banyak manajemen konflik di situ dibangun, yang akhirnya kamilah kena imbasnya. Kita tarik ke belakang. Saya tidak mau menyalahkan yang dulu, kepemimpinan yang dulu. Dulu setahu saya utara itu terbangun cuma dengan masa kepemimpinan Haji Bahtiar Jafar. Cuman beliau yang memang fokus ke utara. Nah selebihnya ini hanya janji politik. Masuk itu kami putra utara, kami bangun, duduk lupa. Saya ingat waktu kita kampanye dengan Pak Wali. Nah Pak Wali itu dia meresek saya lah, dia minta tolong ke saya untuk jadi wakil. Itu saya langsung tidak bisa terima begitu saja kan. Saya harus berpikir lagi, menganalisa lagi, butuh beberapa kali pertemuan, akhirnya klop lah kita menjadi pasangan. Nah dalam masa kampanye saya sampaikan ke Pak Wali, 2 tahun tidak ada perubahan di utara, saya mundur, saya bilang. Oh gitu ya? Saya mundur, saya keluarkan statement, tuh banyak naik statement. Saya bilang saya mundur, saya tidak mau karena saya lahir di utara. Besar di utara sampai punya keturunan saya di utara juga. Nah dengan keseriusan ini Pak Wali juga ngambil sikap. Kenapa saya tekan beliau seperti itu? Karena di masa Pak Wali ini ada satu impian yang bisa terwujud. Ya. Salah satunya adalah membangun sebuah benteng di pinggir laut yang membutuhkan anggaran yang besar dan ketidakmampuan daripada APBD Kota Medan. Dan ini sudah terrealisasi. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Sudah selesai, sedang jalan atau? Sedang jalan. Sedang jalan ya? Sedang jalan, karena kan ini butuh. Nah, di saat proses pembangunan juga, itu banyak konflik yang terjadi. Di sini kadang masuk orang-orang politik, bermain bla 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 segala. Kita paham lah, kita internal pemerintah paham. Saya bilang sikat aja. Nggak ada urusannya, saya bilang. Kita laksanakan ini untuk sebuah perubahan. Nah saat ini saya rasa untuk tahun anggaran yang lalu cukup besar di utara. Bahkan untuk 2023 ini Pak Wali sudah float anggaran 800 miliar untuk utara. Jadi kita, ya saya terkhusus orang utara ini sangat bersyukur ya dengan konsep yang dibangun Pak Wali ini, karena dari hilir dibenahi, hulu juga saat ini juga lagi dibenahi. Nanti akan kita integrasikan bagaimana dengan beberapa dapil yang lain agar perubahan itu nyata. Nah ini untuk masalah terkait dengan infrastruktur ya, yang akan dibangun. Islamic Center dalam proses. Itu di Medan Utara juga? Di Medan Utara. Nah dulu kita paham lah, dulu Islamic Center tuh mau dibangun bla 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 bla, akhirnya mundur, kita eksekusi. Saya bilang sama Pak Wali, ini harus dibangun. Saya bilang kita nggak ada cerita, kita pengen membangun Islamic Center tuh karena satu alasan yang kita lihat saat ini, peradaban kita itu sudah sangat berubah. Ini secara pribadi saya bilang,
pemusnahan peradaban. Secara pribadi, Iya. ya saya bilang ini saya lihat pemusnahan peradaban itu yang jelas anak-anak saat ini itu sudah tidak ada lagi yang namanya apa moralnya, Nah, itu dia tema. krisis moral, Iya. krisis moral. Ini tiga unsur yang menghancurkan moral. Ini saya lihat, makanya saya bilang ini pemusnahan peradaban, keluarga, pendidikan, tokoh-tokoh. Ini tidak bisa muncul. Tokoh memberikan masukan segala macam juga dibatasi, mengkritik dibatasi. Pendidikan itu sudah ada 2 klaster. Satu orang senang, satu orang susah. Orang senang mendapatkan pendidikan yang baik, orang susah mendapatkan pendidikan yang tidak baik. Keluarga, Iya, iya. nah, keluarga kita disibukkan. Mohon maaf ini buat ibu-ibu ini sibuk dengan tiktokan segala macam hingga anaknya tidak diurus. Nah inilah yang harus kita robah. Menurut Pak Wali nih ya, Iya. utara itu kan, mohon maaf ini, kita kan sering dengar berita nih, selalu ada problem sosial. Iya benar. Saya juga nggak bisa menafikan sebetulnya. Ini soal ekonomi, kesenjangan sosial. Saya setuju tadi itu. Ada pendidikan yang dinikmati oleh orang punya uang, Duit, iya. kemudian mau nggak mau yang nggak punya uang mesti menikmati pendidikan yang biasa-biasa saja gitu. Berarti satu masalahnya ada di sektor pendidikan ini berarti. Kalau dari simpulan Pak Wali tadi saya menangkapnya seperti itu. Terus menurut Pak Wali ini sejatinya seperti apa nih konsep yang harus dilakukan itu supaya kesenjangan ini nggak ada? Data, tidak ada yang lain. Kita harus punya data. Kita harus punya data. Negara-negara maju punya data. Kenapa kita tidak punya data? Sederhana kan? Kalau kita punya data, mau arah kemana kita jalankan roda pemerintahan ini bisa jalan. Data itu harus mendetil. Mau kemana dia? Berapa banyak saat ini kita lihat orang yang mempunyai keturunan tapi tidak mempunyai identitas. Sangat filosofis nih bahasa Pak Wawa ini. Iya kan? Punya keturunan tapi tak punya identitas ya. Mohon maaf ini kan mungkin nikah di bawah tangan atau segala macam. Ini kan Itu siapa yang tanggung jawab coba kan? Itu kan pemerintah. itu kan anak bangsa ini juga. Pemerintah. Gitu. Benar. Nah kita harus berjalan di dalam rodanya undang-undang. Mana yang maknanya mensejahterakan kehidupan rakyat. Mana yang 20% itu ya pendidikannya? Iya. Menjamin pendidikan. Kan di situ sebenarnya. Artinya ada problem-problem sosial di daerah utara itu juga saya kira faktor utamanya soal pendidikan kita yang nggak selesai juga. Iya. Sangat. Iya ya. Karena apa? Tidak punya data. Sekarang kita ambil contoh yang sangat sederhana. Mungkin di kawasan sini nih, ada yang mungkin terlahir dari orang yang tidak mampu dan dia disabilitas. Lihat KTP-nya, pasti tulisannya wira swasta. Iya. Wira swasta ya. Ya, kita lihat kan. Oke, kita bilang di dalam sebuah KTP untuk menutupi aib. Oke, no problem. Tapi kita harus punya database. Mau kemana arahnya kita buat? Ke sisi ekonomi, sektor ekonomi boleh. Bisa. Saya kemarin ngomong sama Pangdam. Saya bicara dengan Pangdam. Pak Pangdam saya bilang, saya risih lihat anak-anak sekolah saat ini pulang sekolah angkat parang. Iya. Buat keributan. Yang saya analisa ini adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Kenapa? Mereka sudah apatis terhadap masa depan. Apatis. Aku mau jadi apa? Tamat sekolah, ayahku susah, ibuku susah. Seperti nggak ada harapan Nah, ya. nggak ada harapannya. Ini tugas siapa? Tugas pemerintah dong. Jangan kita paksakan keluarga, kita paksakan ustadz. Buat apa juga ustadz ataupun pendeta? Anak-anakku, woi begini, kalian jangan buat rusuh, ikuti agama begini-gini. Perutnya kosong. Realitasnya nih, program Pemko Medan yang mengarah ke situ di wilayah utara. Saat ini kan kita lagi galakkan UMKM ya, UMKM untuk menghidupkan perekonomian. Bahkan kemarin Pak Wali juga sudah buat dengan Pak Prabowo datang ke Belawan yang namanya Pemuda Bela Negara.
merekrut untuk masuk TNI. Nah saya bilang bagus, itu program bagus. Tapi setidaknya apakah ini sudah tepat sasaran atau belum? Karena kalau kita tidak punya data, ini mohon maaf tanda kutip nanti titipan. Lagi-lagi kita nggak tahu siapa yang mau Iya kita pasti latih, titipan. Kan? Yeah. Nanti ada si A, si B, si C, si D, begini. Apakah benar orang susah? Kan kita kembali ke situ lagi. Tapi kalau kita punya database, kita manfaatkan siapa? Babinsa. Kita manfaatkan kepala lingkungan. Kita manfaatkan Babin Kamtipmas. Kita manfaatkan tokoh masyarakat untuk mengedukasi keluarga ini. Bu, anak ibu jaga. Pulang sekolah nanti, anak ibu akan kita kirim ke Kodam, kemana untuk latihan fisik biar bisa masuk TNI Polri. Pemerintah kota yang menjamin tidak dipungut biaya Rp1 pun. Apakah bisa? Bisa. Itu saya sudah ngomong itu ada konsepnya kemarin ketika dengan Pak Menhan sudah itu. Saya nggak ngomong dengan Pak Menhan. Saya ngomong dengan Pak Pangdam, saya ngomong langsung. Pangdam ya. Enggak, karena kemarin saya lihat kan Pak Menhan kan idenya kan juga itu kan berarti kan. Iya. Dari atas sebenarnya, dari pemerintah pusat sampai ke bawah ini itu ada aturannya semua ya. Abang kan juga tahu, ya kan? Tapi apakah terimplementasikan sampai ke bawah? Tidak. Sama saya dengan Pak Wali. Untuk menghidupkan perekonomian, Sakan Sawira, satu kelurahan, satu sentra wirausaha. Saya tanya sama Kepling, Kep, udah jalan Kep, Sakan Sawira. Sakan Sawira itu apa Pak? Itu. Akibat apa? Akibat mereka tidak menjiwai jiwa kepemimpinan di setiap wilayah yang mereka pimpin. Kurang sosialisasi kali itu Pak Wawa. Benar. Sakan Sawira Jadi itu. Sakan Sawira ini mendeteksi UMKM yang kita kelompokkan dan yang membeli produk itu adalah pemerintah kota. Itulah yang kami lakukan supaya uang itu berputar lagi ke wilayah Kota Medan. Kita tidak mau dimonopoli oleh kelompok-kelompok kecil. Yeah. Selama ini kan, mohon maaf ini, kue ini, kue itu. Saya begitu masuk ke kantor wali kota pertama kali dilantik, saya lihat nih kota. Saya tidak mau ada rapat sekali lagi ada kotak kue ini, saya bilang. Dari saya DPR sampai ke wali kota, ini begini aja nih saya bilang. Manfaatkan UMKM. Nah saat ini sudah berjalan. Nasi kotak, ya kue-kue. Itu digilir. Bukan berarti kita mati. Tidak. Jangan dia terus dong yang ngefloat. Bagi-bagi dong UMKM. Nah itulah yang kami lakukan saat ini. Cuman akan lebih baik lagi kalau kita punya data. Kembali lagi ke data. Nah database inilah yang kita bisa kelompokkan. Kita mau cek, ini rumah punya siapa, suaminya kerja apa, istrinya apakah bekerja, apakah ibu rumah tangga, atau punya keahlian khusus. Kalau punya keahlian khusus kita kelompokkan nih. Baru kita kasih modal, kita kasih pelatihan, kita kasih bantuan peralatan yang mereka butuhkan. Dan ini kan sudah berjalan dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Tapi kan tidak tepat sasaran, semua diambil oleh kelompok-kelompok tertentu yang masuk ke dalam nuansa politik. Jangan kita politikkan hal-hal seperti ini, berbuat aja. Saya kira saya paham nih Pak Wawa dengan Pak Wali Kota kan tentu ingin mengadopsi nih beberapa model pengembangan UMKM tidak hanya di dalam maupun di luar negeri ya. Iya. Tapi saya kira konsep Sakan, saya sebut itu konsep lah ya. Iya. Konsep Sakan Sawira itu kalau itu bisa berjalan itu artinya akan ada 151 produk unggulan dari masing-masing kelurahan yang ada di Kota Medan. Itu artinya kalau distribusinya saja ke lembaga-lembaga pemerintahan ANSI dari mulai wali kota, kadis-kadis, kantor camat, kantor kelurahan segala macam. Saya kira ini kan akan sangat terasa pasti manfaatnya bagi masyarakat. Ya. Dalam 1 tahun mata anggaran untuk makan minum, pengadaan makan minum. Nah iya betul makan minum. Itu berapa itu? 60 miliar lebih. Untuk Pemko Medan. Itu baru Pemko ya?
Iya. Berapa itu yang bisa kita distribusikan ke 151 kelurahan. Ya di sini kan ada BUMN juga yang cabang pemerintah pusat, ada bank-bank Ya kan bisa kita pusat. tekan mereka, perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan, beli produk ini, kita masukkan dalam sebuah e-katalog lokal. Ya. Nah, itu yang sudah berjalan saat ini. Ya saya memang melihat juga sih ada beberapa hal-hal baru ada dalam pemerintahan Pak Wawa hari ini dengan Pak Wali Kota, misalkan dengan menghidupkan beberapa pusat-pusat jajanan malam, misalkan tambahan-tambahannya. Walaupun ada juga beberapa yang tutup ya. Iya. Saya juga ingin mengapresiasi. Saya termasuk yang sangat senang hari ini kalau misalkan kayak lapangan Merdeka itu dikembalikan kepada fungsinya. Bukan berarti ingin membunuh pedagangnya, enggak. Tidak. Kita geserlah pedagangnya. Benar. Lapangannya biar jadi tempat Paru-paru kota, terus itu tempat rekreasi keluarga di situ, mungkin trek jogging atau apa, tapi kulinernya jangan di situ. Kuliner gitu, jangan di situ. iya. Ini sekarang kemana itu mereka ini, Pak Wawa? Itu nanti di bawah kita buat. Oh, ada di bagian bawahnya? Di bawah, jadi di atasnya itu lapangan, di bawah itu basement. Basement itu ada kelompok UMKM di situ dan juga parkiran. Nanti terintegrasi dengan stasiun kereta. Berarti UMKM itu di bawah? Tetap di bawah. Jadi di atas itu kita pure itu lapangan dan memang itu jadi paru-paru kota. Paru-paru. Iya. Ya paling tidak ini kan bisa menyelesaikan sedikit problem. Ini kan hari ini saya kira masyarakat kita semakin susah untuk cari lapangan kerja kan. Benar. Tentu pemerintah kota harus mendorong penciptaan lapangan kerja baru ya. Dan itu UMKM pasti. UMKM. Iya. Ini Pak Wawa barangkali ini terakhir lah ini ya. Dalam waktu dekat ini di tahun 2023, saya kira pemerintah kota kan sudah menyusun Rencana APBD, rencana kerja ya. Khusus untuk dua hal. Pertama soal mengatasi problem sosial di wilayah utara dan kedua soal UMKM. Dalam anggaran 2023 ini di mana konsentrasinya nih pemerintah kota Pak Wawa? Kalau untuk konsentrasi sih tetap di infrastruktur ya, Pak Wali, infrastruktur dia tetap. UMKM juga ditambah mata anggaran ditambah. Ya. Untuk UMKM itu ada penambahan mata anggaran dan ini terus kita galakkan untuk perekonomian. Jadi UMKM itu bukan masuk ke dalam 3 besar program Pak Wali. 3 besar ya? 3 besar itu masuk dalam 3 besar. Pertamanya infrastruktur. Infrastruktur ya itu penanganan banjir apa segala macam gitu kan. Terus itu pendidikan dan UMKM ini. Khusus untuk problem sosial di utara, Pak Wawa. Nah inilah yang saya sudah sampaikan ke Pak Wali, harus didata, tidak ada yang lain. Ya. Pendataan. Jangan cuma pas pemilu aja didata jumlahnya paling banyak di utara ya. Udah giliran mati pun dapat juga C6 itu ya kan? Ya dapat juga C6. Giliran yang nggak punya kerjaan datanya nggak ada ya. Kita harus punya data. Sekolah nggak ada datanya ya. Kita tidak akan bisa berbicara program pemerintah tepat sasaran apabila kita tidak punya data. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau saya konsepnya itu, data secara masif dan di situ kita kasih teguran dan tekanan keras, reward and punishment kita kasih kepada perangkat kita. Jangan ada lagi like or dislike, suka atau tidak suka, nggak didata, kita selesaikan. Kalau saya bilang sama Pak Wali, 1 set habiskan kalau mereka tidak mau mendata. Mulai dari mana? Kepling, lurah, camat, copot. Iya, betul. Kita harus kasih tekanan supaya apa? Karena dari data inilah kita mau arah kemana kita buat. Program pemerintah itu akan tepat sasaran. Karena kita tidak bisa berpangku tangan terus daripada APBN. Bantuan daripada pemerintah pusat untuk menekan kesenjangan sosial yang ada di bagian wilayah-wilayah yang termarginalkan. Mulai dari pendidikan, ya, perekonomian. Kalau kesehatan itu ya jelaslah kita sudah masuk selesai, ya program udah selesai itu UHC udah selesai. Gitu. Jadi nggak susah sih. Sebenarnya kembali ke data. Siapapun dia data tetap. Makasih banyak nih Pak Wawa. Sharingnya saya kira ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat Medan. Terutama kita semua lah ya warga Medan, baik yang di utara maupun yang di selatan. Dengan tidak bermaksud untuk membeda-bedakan prioritas pembangunan. Saya kira pemerintah kota itu pasti punya grand design untuk membangun kota ini. Kadang-kadang memang mau tidak mau ada prioritas ke wilayah tertentu karena melihat selama hari ini pembangunan belum begitu banyak.
tapi juga tidak menafikan pada waktunya akan digeser lagi ke daerah yang lain. Dan tentu saja ini bagian dari strategi, dan itu mungkin pasti sudah di otaknya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota lah ini, semua persoalan yang hari ini menimpa Kota Medan. Tapi sebagai bagian dari masyarakat Medan, kita tentu ikut mendoakan semoga kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita ini bisa membawa Medan ke depan semakin baik, dan tentu saja semua masalah pasti akan ada solusinya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Medan, Pak Haji Aulia Rahman, atas kebersamaannya dengan kita hari ini. Sampai ketemu dalam tema berikutnya. Saya Deddy Iskandar Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.